dan Ibu yang berbahagia, kalau Anda melihat tarian tadi, tarian ini terdiri dari beberapa orang yang berbeda, tingginya berbeda, wajahnya berbeda. Bahkan kalau tadi kita lihat ada pria dan wanita, sehingga jenis kelaminnya juga berbeda. Tetapi mereka bisa menyatukan tindakan, menyatukan gerakan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Apalagi dengan irama yang berbeda. Ini adalah merupakan satu hal yang sebetulnya berbeda, tetapi bisa harmonis di dalam satu rangkaian tarian. Kemudian paduan suaranya, paduan suara yang hebat. Dan saya tadi memang mengenali, saya berbisik-bisik dengan Bante Sri Ratano. Wah, ini ibu-ibu yang dari Buni ini memang sudah sangat saya kenal dengan baik ya. Wah, luar biasa, kata Bante Sri. Wah, mereka memang kalau suruh paduan suara begini senang sekali. Nah, saudara-saudara, nyanyian itu juga merupakan satu keharmonisan. Tetapi keharmonisan yang dikumpulkan, yang terdiri dari beberapa perbedaan. Kalau nada lagu itu hanya do semua, lagu itu bunyinya jadi apa? Do, 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 do. Saudara-saudara, tetapi panduan, gabungan dari nada-nada yang berbeda itu, kalau disusun bisa menjadi satu nada yang sangat membangkitkan semangat. Melihat tarian, mendengar lagu, mendengarkan irama musik pengiring tarian, sesungguhnya itu menjadi inspirasi perwujudan keluarga harmonis. Karena sebetulnya harmonisasi itu adalah bagian dari dunia ini. Coba kalau Anda lihat alam semesta, ketika kita melihat gerumbulan daun bodi, itu terdiri dari dari paduan warna-warni yang sangat indah. Ada merah sebagai yang muda, hijau tua, dan coklat. Paduan warna-warni pada gerumbulan daun bodi itu justru menimbulkan keindahan. Itu yang menciptakan keharmonisan pada daun bodi. Kemudian Anda melihat gunung, Anda melihat pepohonan di jalan dan sebagainya, warna-warni pepohonan, warna-warni gunung dengan segala konturnya yang berbeda-beda, itu yang membuat harmonis. Nah, saudara-saudara, sama dengan kita, sama dengan keluarga yang mau kita bangun, atau keluarga yang sudah Anda miliki, yang akan Anda pertahankan untuk jangka waktu yang lama, bukan hanya dalam kehidupan ini saja, mungkin dalam kehidupan yang selanjutnya. Keharmonisan itu sesungguhnya bukan menolak perbedaan. Kalau orang mengatakan saya mau harmonis, saya mau kompak dengan menolak perbedaan, itu adalah pemaksaan. Karena perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Satu contoh, wajah Anda, semua punya wajah di sini. Perhatikan di kaca, kalau di rumah jangan sekarang. Wajah Anda, menurut Anda, mata kiri dan mata kanan Anda sama enggak? Mata yang nempel di wajah itu kelihatan harmonis.
Walaupun tidak sama, tapi harmonis. Kuping juga sama. Kuping kanan, kuping kiri juga tidak sama. Nah, saudara-saudara, kita melihat kuping kita, gambaran kita di cermin, lalu kita lihat, ternyata lekuk kuping ini juga nggak sama. Tetapi dia menjadi harmonis walaupun tidak sama. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Artinya kita selalu menjumpai perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat. Justru dengan adanya perbedaan dan kita mau menerima perbedaan sebagaimana adanya, timbullah keharmonisan. Sekarang kita masuk ke dalam kehidupan keluarga. Memang ada satu pengertian di dalam pembangunan atau konsep membangun rumah tangga, yaitu membuat lebih banyak kesamaan. Dikatakan di dalam beberapa sumber, makin banyak kesamaannya, makin bahagia rumah tangga yang dibangun. Sama kedermawanannya, sama kemoralannya, sama kebijaksanaannya. Wah, kalau makin banyak samanya, jelas memang cenderung bisa lebih bahagia. Sama tingkat pendidikannya, sama tingkat ekonominya. Makin banyak perbedaan sebetulnya agak mengurangi kondisi untuk bahagia. Beda usia terlalu jauh, sulit juga. Beda ekonomi, beda tingkat kecerdasan, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, sekarang di dalam kehidupan atau membangun keluarga harmonis, sebetulnya pada dasarnya adalah berusaha mencari kesamaan. Itu adalah yang pertama. Jadi persyaratan untuk membangun keluarga harmonis nomor satu adalah mencari banyak persamaan. Kalau sekarang misalnya yang di dalam Dhamma dikatakan sama keyakinannya, oleh karena itu persyaratan pertama adalah mencari beberapa persamaan, kecuali jenis kelamin tadi. Tapi saudara, kalau sekarang terjadi perbedaan, maka perbedaan itu tidak perlu disamakan. Biarlah perbedaan itu terjadi sebagaimana adanya. Karena perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan adalah menjadi bagian dari hukum alam. Daun bodi itu pun berbeda, tetapi justru menimbulkan harmonisasi. Tubuh kita ini terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, kanan kiri, atas bawah berbeda. Kalau Anda atas bawahnya sama, bingung kakinya yang mana ini, kaki di sana, kaki di sana, kepalanya sana ada, kepala di bawah ada, bingung. Tapi dengan adanya perbedaan atas dan bawah, kanan dan kiri, timbul keharmonisan. Kenapa bisa timbul keharmonisan dalam perbedaan? Ketika kita menerima perbedaan itu sebagaimana adanya. Kita menerima perbedaan itu bagian dari keniscayaan. Kita menerima perbedaan itu sebagai bagian dari hukum alam. Karena itu, jawaban dari membangun keluarga harmonis adalah ketika kita bisa menemukan hal yang sama dan bisa menerima perbedaan sebagaimana adanya. Saudara-saudara, ini adalah dasarnya. Bagaimana sekarang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita bertemu dengan pasangan hidup, kemudian kita menemukan persamaannya, itu yang paling enak. Satu contoh, tadi saya sudah katakan sama, makin banyak kesamaannya makin happy. Sama-sama suka nonton film.
Kira-kira ada nih pasangan hidup yang sama-sama suka nonton film? Ada? Ada enggak? Tunjuk jari. Banyak loh. Wah, entah nonton film di gedung bioskop, entah nonton film di rumah, pokoknya ada. Saudara-saudara, kalau sama-sama suka nonton film, sebetulnya itu sudah satu contoh, salah satu syarat rumah tangga bahagia. Karena ayo nonton, ayo. Malah kalau kita baru malas, ayo nonton. Malesan, ayo. Dengan saya masa males-malesan, ayo nonton. Oke, akhirnya semangat. Sayangnya, sama-sama suka nonton film. Satu suka film drama, satu suka film horor. Sama-sama suka nonton film tapi ada perbedaannya. Sehingga ketika yang satu nonton film drama sampai nangis-nangis, pasangannya mengatakan, apa itu? Sudah bayarnya mahal, nangis lagi. Nangis kan contohnya orang sedih. Masa bayar untuk bersedih-sedih? Sudah lebih baik nonton horor. Untuk apa? Bayar hanya ditakut-takuti. Loh, karena kita di rumah tidak pernah ketemu makhluk halus, jadi kita terpaksa bayar. Tapi kalau kesedihan, kamu bisa kok aku buat nangis tanpa bayar. Jadi tidak usah nonton film drama itu. Kamu pengen sedih, pengen nangis, aku bisa, aku ahlinya. Tapi kalau film horor, kamu kan nggak menakut-nakuti aku. Jadi kita terpaksa bayar untuk nonton film. Nah, sehingga waktu mereka nonton film sedih, suami istri ini sama-sama nih ke gedung bioskop. Satunya ngomel-ngomel, apa itu? Wah, bayar, sudah bayar, beli tisu segitu banyak. Kok apa ini? Nah, sebaliknya, kita sudah keluar dari nonton film sedih, drama. Sekarang kita nonton film horor. Wah, takut aku. Tenang aja, ada aku. Ayo nonton. Ya, mau sampai akhirnya nutup mata, ngincip juga. Wah, saking takutnya, saking ngerinya. Lama-lama mereka mengatakan, sudah, aku enggak bisa kalau caranya begini. Kita lebih baik pisah saja. Karena apa? Karena hobi kita enggak sama. Loh, hobi kita sama kok. Film, betul, tapi jenis filmnya beda. Kamu suka drama, aku suka horor. Lebih baik kita pisah saja. Karena aku enggak bisa ngikuti kamu nangis-nangis terus. Yang kamu kan juga enggak bisa nonton horor bersamaku. Sudah, aku mau cari yang lain, yang berani nonton film horor. Siapa itu? Juru kunci makam. Sudah, aku mau nonton sama dia saja, jadi teman sama dia. Saudara-saudara, kenapa bisa terjadi disharmoni? Kenapa bisa menjadi tidak harmonis rumah tangga yang dibangun dengan hobi yang sama? Karena mereka hanya mau ada persamaan dan tidak melihat perbedaan sebagai keniscayaan. Nah, sekarang kuncinya sekarang, kalau menerima kesamaan gampang, karena kita tidak akan ada masalah dengan persamaan. Tapi yang bermasalah itu kalau kita berbeda. Apa yang harus kita ciptakan di dalam pikiran kita? Bahwa dengan sesuatu yang di luar kebiasaan saya, dengan sesuatu yang tidak saya sukai tapi saya nyoba ikut, minimal saya ada pengalaman. Satu contoh. Wah, nonton film drama, nangis-nangis. Kesempatan bagiku untuk menunjukkan kasih sayang kepada pasangan hidupku, membantu menyeka air matanya dia. Sedih ya filmnya, duh kasihan. Sini dalam bahasa Jawa sisi, dalam bahasa sini apa Pak? Buang ingus. Sini saya bantu buang ingus. Nah, kita bantu dia, jadi dia tinggal nonton enak kan, pasangan hidup kita yang kita cintai. Dia nonton enak, nangis ini, langsung datang tisu sendiri. Dia tetap nonton. Kita kan nggak begitu suka filmnya.
tisu datang, dia tetap nonton santai. Aduh, pasangan hidupku memang cinta sekali, enak. Jadi ada robot di sampingnya, bersihkan tisu, kan kayak kalau dokter sedang ngoperasi toh. Keringat nih di jidat, nah kan dokternya ngoperasi terus. Kalau ini juga, mataku sudah nggak bisa lihat filmnya nih, oke, tisu langsung mepet, cukup, sudah. Aduh, hidungku melet terus, oke, beres. Jadi ketika ada perbedaan menjadi kesempatan menunjukkan cinta. Demikian pula ketika nonton film horor, aduh aku takut, tenang, ada aku. Dilus-lus, ditepuk-tepuk, tenang, jangan takut, jangan gelisah, dilus-lus. Bahkan kadang-kadang dengan ada film horor itu malah suami istri jadi saling mendekat loh. Karena kan saking takutnya, aku langsung, apalagi biasanya yang suka film horor kan prianya, pulang ditakut-takuti terus, hati-hati loh. Nanti di kamar ada hantunya. Oh, aku ditemani. Iya pasti aku temani. Hati-hati loh, kamu nanti mimpi buruk. Ya, aku dirangkul. Oke, aku rangkul. Kan enak. Itu di kamar mandi ada demitnya, diantar sini loh. Jadi dengan adanya perbedaan, ketika kita bisa menerima perbedaan, justru itu menjadi sumber keharmonisan. Sama dengan musik tadi, ketika do re mi nya berbeda, diterima sebagaimana adanya, menjadi sumber keharmonisan. Kalau hanya do terus, re terus, mi terus, tidak akan ada keharmonisan. Banyak sekali sekarang. Misalnya sekarang berbeda apa? Tadi kan berbeda selera nonton. Sekarang berbeda apa lagi ya? Anda kepingin berbeda apa misalnya? Hah? Suami dan istri pengen beda apa sekarang? Saya kasih contohnya nanti. Hah? Makanan. Oh ya, satu senang pedas, satu senang manis. Bagaimana caranya? Begini, kita pesen bakso. Baksonya, tahunya saya yang makan, karena itu nggak terlalu pedas. Kuahnya kan yang pedas, kamu aja yang makan. Kan enak, semangkok berdua, habis, efisien. Kamu kan seneng pedas, saya makan dulu ya, yang nggak terlalu pedas. Sisanya kamu. Atau aku yang seneng pedas, kamu makan dulu lah, sisanya nanti aku. Enak, makanannya sama-sama dimakan. Apalagi kalau golongan, itu kan ada diet golongan darah. Diet golongan darah itu kalau A banyak makan sayur, dapat pasangan golongan O banyak daging. Nah itu enak, beli sepiring apa saja, mie, ayam atau macam apa, atau sayur apa. Sudah, sekarang sayurnya kamu yang makan, golongan A. Dagingnya ku yang makan, golongan darah O. Beres, habis semua, bersih. Perbedaan justru menimbulkan keharmonisan. Karena apa? Karena kita jangan membesar-besarkan perbedaan, karena perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan tingkat pendapatan dalam keluarga. Suami istri saling bekerja, berbeda pandangannya atau berbeda hasil secara materinya. Anda kalau sekarang membesar-besarkan perbedaan ini, yang terjadi adalah percekcokan. Rumah tangga ini dibangun dari duitku, kamu kan cuma nyumbang 10% per bulan. Jadi sahammu itu cuma 10%. Kamu cuma dapat 1/10 dari isi rumah ini. Kalau makanan satu meja, kamu dapat 1/10-nya. Bagian piring-piring itu saja. Ya ini yang 9/10 ini yang banyak lauk dan nasi. Kamu bagian piring sama sendok dan tisu, karena itu 10% dari lebar meja ini. Kalau perbedaan ini
dibesar-besarkan, jadinya begitu. Tapi kalau perbedaan itu justru dijadikan sumber keharmonisan, aku mencari yang besar, maka aku berarti punya kesempatan berbuat baik kepada kamu. Nih, tak kasih bagianku. Sebaliknya yang dapat kecil, kita juga lalu merenungkan, walaupun aku kecil, kecil pun itu adalah melengkapi yang besar. Kalau sudah demikian, aku tidak malu, walaupun kecil ini hasilku, aku akan berikan untuk engkau. Jadi dengan demikian keharmonisan itu adalah ketika kita bisa menerima perbedaan sebagaimana adanya. Perbedaan yang lain adalah kondisi tubuh. Suami istri, umur bertambah, saya tidak melihat semakin tubuhnya seperti remaja lagi. Suami istri semakin umurnya bertambah, biasanya tubuhnya juga terjadi perbedaan. Sehingga hasilnya suami istri kemudian saling merenungkan, rasanya aku ini salah pilih. Waktu aku pilih kamu tuh dulu masih agak langsing, sekarang kok bengkak, melebar ke samping dan ke depan ke belakang. Kalaupun kurus karena sakit-sakitan, asalnya aku salah pilih ini dulu. Demikian pula yang satu juga mengatakan, aku juga salah pilih. Rasanya aku dulu melihat kamu tuh kokoh, kuat, perkasa. Sekarang kok jalan saja minta dituntun. Kok terjadi perbedaan, kok terjadi perubahan. Saudara-saudara, sekali lagi perbedaan adalah keniscayaan. Perubahan juga keniscayaan. Kalau demikian sekarang tidak bisa orang itu menyatukan. Tidak bisa orang hanya melihat hal yang sama terus, tetapi pasti akan ada perubahan dan ada perbedaan. Lalu bagaimana sekarang menyikapinya? Wah, tubuhmu sudah besar, lebih besar daripada yang aku dapatkan dulu. Berarti engkau bahagia bersamaku. Kenapa? Karena engkau menjadi lebih subur, lebih sehat, berarti pikiranmu tenang bersama aku. Loh, aku stres, aku tuh sama kamu jadi calok jengkel, aku makan terus jadi tubuhku gebuk. Jadi aku tuh stres. Loh, sebetulnya itu sumber kebahagiaan loh. Kamu kalau nggak ada aku, kamu kan sulit makan, tidak sehat. Tapi dengan ada aku, kamu kan terpaksa harus makan. Anak kecil saja kalau disuruh makan susah dikasih obat. Dengan adanya aku, kamu makannya banyak. Berarti kamu kan bisa sehat bersamaku. Ini adalah menyikapi perbedaan, melihat perbedaan dari sudut positif, cara berpikir positif. Kemudian mengatakan lagi, kamu dulu kan gagah perkasa, kamu dulu sehat kuat, kok sekarang sakit-sakitan? Ini karena aku memberi kesempatan kamu menunjukkan cinta dengan merawat diriku. Gitu? Itu kalau dia ngotot terus. Tapi kalau pasangannya bisa ngomong, aku seneng kok kamu sakit-sakitan. Loh, memang apa ini? Kamu mau warisanku ya? Bukan. Dengan kamu sakit-sakitan itu kamu jadi tahu seberapa jauh cintaku padamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku merawat kamu terus-menerus. Inilah cintaku. Walaupun kamu sakit, aku tetap rawat. Nah, jadinya perubahan itu disikapi sebagaimana adanya, sehingga keharmonisan bukan hanya di masa pacaran, keharmonisan bisa di kala perkawinan, keharmonisan bisa di kala hari tua. Oleh karena itu saudara-saudara, apa saja perbedaan apa saja itu disikapi harus dengan sudut yang positif. Pasti ada sesuatu yang positif yang dibalik suatu tindakan. Dulu pasangan hidup selalu halus perilakunya. Waktu pacaran biasanya mau makan apa? Oh, mau makan ini, aku anter yuk. Anter. Kan selalu begitu.
Tapi setelah menikah dalam beberapa tahun, mau makan apa? Mau makan itu. Makan kok jauh-jauh. Mie instan aja. Biar langsung nih, aku pakai air panas terus. Tiap hari mie instan, rambut keriting, susah di rebonding. Saudara-saudara, kenapa begini? Karena terjadi perbedaan. Akhirnya tidak bisa menyikapi perbedaan, jadinya tidak harmonis. Padahal sebetulnya kalau kita lalu merenungkan, dulu aku pacaran kan nganter dia pergi. Sekarang memang di sana jauh, tapi kemudian kita lalu menggunakan kata-kata yang berbeda lagi. Mau apa? Mau makan di sana. Kalau terlalu jauh kurang asik. Kita dekat saja. Kenapa? Karena kalau kita bikin mie instan, aku di rumah, aku tuh bisa memandang wajahmu tuh terus-terusan. Tapi kalau tempatnya jauh, kamu kan terus nyetir. Atau aku naik sepeda motor, kamu bonceng. Kapan aku lihat wajahmu? Jadi aku hilang kesempatan sekian jam untuk melihat wajahmu. Tapi kalau aku bikin mie instan, sambil bikin mie, aku bisa lihat wajahmu. Bagaimana? Masuk akal juga. Ngirit, enak, walaupun hasilnya kritik. Tapi bisa dipakai kan? Ini kan hanya cara memandang, cara berbicara, dan cara menyikapi perbedaan. Tetapi kalau kemudian kita main kasar dengan perbedaan, kita tidak mau terima, kamu harus seperti dulu, kamu harus cerdas seperti dulu, tidak bisa. Kamu dulu waktu aku ambil jadi pasangan hidup tuh kamu pinter, kenapa sekarang kamu kok jadi bodoh? Ya ini dia aku yang heran. Dulu aku pinter, setelah menikah sama kamu kok jadi bodoh. Berarti sumber kebodohan adalah diriku sendiri yang tidak mau belajar. Karena, ini saudara-saudara, dalam kasus-kasus rumah tangga yang menjadi titik percekcokan itu adalah perbedaan. Kalau tadi dikatakan toh, kasus-kasus rumah tangga, perceraian dan lain sebagainya, kenapa bisa bercerai? Karena ada perbedaan. Perbedaan ekonomi, perbedaan cara berpikir dan sebagainya. Cuman, apa yang mau saya sampaikan di sini, contoh musik, contoh tarian adalah contoh perbedaan tapi menimbulkan keharmonisan. Demikian pula di dalam rumah tangga, sesungguhnya isinya perbedaan. Tetapi kalau kita bisa menyikapi dengan sikap yang positif, melihat hikmahnya di dalam satu perbedaan, sama dengan mata, kiri dan kanan akhirnya indah, kemudian atas dan bawah akhirnya juga menjadi indah, proporsional, kaki kanan dan kiri akhirnya juga menjadi indah, maka perbedaan bukanlah sumber ketidakharmonisan. Perbedaan justru menjadi sumber keharmonisan. Karena itu, bagaimana sekarang kuncinya kalau di dalam satu kata? Membangun keluarga harmonis. Yaitu, yang sama jangan dibedakan. Yang beda jangan disamakan. Sangat sederhana kan? Yang sama jangan dibedakan. Yang sudah sama jangan dibedakan. Yang beda jangan disamakan. Kamu gak sama dengan aku, salah. Dia memang bukan kita. Kalau aku seperti kamu ya gak bisa. Kita memang bukan dia. Tidak bisa. Yang beda biarlah tetap berbeda. Terima itu sebagaimana adanya. Sebaliknya yang sama jangan dibedakan. Membangun keluarga harmonis adalah apa yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan.